Pemirsa, draft Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi 812 halaman setelah diperbarui oleh DPR dengan menggunakan format kertas legal. Anggota DPR pun memastikan perubahan jumlah halaman tersebut tidak mengubah substansi Undang-Undang Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja ini permasalahan klasik dan menahun. Draft Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI terus diperbaharui. Terbaru beredar draft Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah 812 halaman. Dalam keterangannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan jumlah tersebut merupakan hasil perbaikan terkini oleh DPR. Terkait perubahan draft Undang-Undang Cipta Kerja ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arsusani menegaskan perubahan jumlah halaman dipastikan tidak mengubah substansi. Jadi kalau proses proofreading itu semata-mata editing aja, tapi tidak boleh merubah kata per kata, apalagi yang terkait dengan substansi. Nah, kalau kemudian dari proofreading itu kemudian ditata dan segala macam halamannya tambah, bukan substansinya tambah. Jadi kalau halaman tambah, itu jangan kemudian diasosiasikan bahwa RUU-nya yang disahkan itu berubah, ditambahi atau apa. Tidak seperti itu. Itu semata-mata karena format. Barangkali ya, saya juga harus cek ini nanti ya. Misalnya tadinya spasinya berapa menjadi berapa lebih besar gitu ya. Nah, kemudian juga di sana sini ya margin-marginnya juga dirubah, itu saja. Sebelumnya beredar draft Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah 1.208 halaman, 905 halaman, dan 135 halaman. Namun dokumen berjumlah 103 halaman itu kemudian menjadi 812 halaman setelah diubah dengan pengaturan kertas legal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau kondisi terkini lalu lintas di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Sudah ada rekan kami Angelika DF Agam di sana. Angel, bagaimana suasana di kawasan Tugu Tani saat ini? Ya, April dan Kusia di Tugu Tani, Jakarta Pusat tadi sempat dilakukan penutupan jalan karena adanya aksi unjuk rasa. Namun di sore hari ini tadi seusai maghrib kondisi sudah semakin kondusif sehingga petugas polisi sudah mengizinkan atau memperbolehkan kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum untuk melintas, khususnya di kawasan, maksud kami dari kawasan Cikini menuju ke Jalan Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Selatan dan selainnya, kemudian dari arah kiri menuju ke Senen, Jakarta Pusat. Begitupun juga para pedagang kaki lima, kami juga sudah melihat sudah kembali bergeliat lagi untuk mengerjakan dagangannya. Aparat kepolisian pun juga yang tadinya sempat mengamankan di kawasan Tugu Tani ini pun juga satu persatu mulai meninggalkan. Tadi juga beberapa para pemuda yang sempat melakukan aksi juga sudah diamankan untuk dibawa ke Monas. Jadi di sekitar Tugu Tani sejauh ini yang kami amati sudah semakin kondusif dan aparat pun sudah mulai meninggalkan kawasan Tugu Tani sehingga lalu lintas sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat lagi untuk beraktivitas ataupun melakukan mobilitasnya. Ya, April dan Lucia. Terima kasih Angelika DF Agam melaporkan langsung dari kawasan Tugu Tani, Jakarta. Pemirsa, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan Menteri Luar Negeri datangi Inggris untuk percepat pemesanan vaksin COVID-19 dan membayar 50 juta vaksin. Dengan percepatan penyediaan vaksin COVID-19, diharapkan aktivitas sosial ekonomi kembali berjalan normal. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyediaan vaksin COVID-19. Sejumlah negara penyedia vaksin telah bekerja sama dengan Indonesia untuk menyalurkan vaksin, salah satunya Inggris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini kerjasama 100 juta vaksin dari Inggris, yaitu AstraZeneca, telah diupayakan untuk tersedia pada tahun ini. Ia pun menegaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN terbang ke Inggris untuk memesan 50 juta vaksin pertama dan membayarnya secara langsung. Jadi pengadaan vaksin sampai dengan November sampai dengan kuartal keempat itu disiapkan 271,3 juta dan tahun ini diharapkan 30 juta, di mana itu berasal dari salah satu CanSino, Sinovac, kemudian juga Sinopharm dan AstraZeneca. AstraZeneca ini sudah ada komitmen 100 juta dan 50 juta sekarang sedang berangkat Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan 50 juta yang diorder pertama dan dibayar. Kemudian yang berikut berbasis kepada
Bio Farma yang mengadakan, dan pemerintah sudah menurunkan Perpres, dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Dan ini diperkirakan untuk 160 juta, dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Dengan percepatan penyediaan vaksin COVID-19, diharapkan aktivitas sosial ekonomi kembali berjalan normal. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat Senin kemarin menginspeksi mendadak atau sidak ke kantor MNC Kebonjeruk. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat mengapresiasi pihak MNC Media yang sudah menerapkan protokol kesehatan secara maksimal demi mencegah penyebaran COVID-19. Tim Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat yang dipimpin Kepala Suku Dinas Ahmad Yala Senin kemarin mendatangi kantor MNC Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tim memeriksa beberapa tempat di kompleks MNC Kebonjeruk, mulai dari ruang kerja, kantin, dan berbagai peraturan wajib terkait penerapan protokol kesehatan. Mulai dari pengukuran suhu hingga ketersediaan tempat cuci tangan. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat mengapresiasi pihak MNC Media yang sudah menerapkan protokol kesehatan secara maksimal demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Tim bahkan sempat menanyakan langsung ke karyawan terkait peraturan jumlah kehadiran harus 50% di masa PSBB transisi ini. Monitor saya langsung ke lapangan, saya datang ke gedung MNC Group ini yang di Jalan Perjuangan. Saya cukup apresiasi ya, karena pada saat saya mulai masuk tadi di pintu gerbang pun saya sudah di stop ya, jadi tidak bisa masuk sebagai tamu. Saya harus mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak pengelola. Kemudian saya lihat juga beberapa ruangan yang sudah cukup lowong karena memang sebagian besar ya mungkin hampir 70% karyawannya sudah WFH. Saya cukup apresiatif di situ. Sementara itu pihak pengelola gedung mengaku penerapan protokol kesehatan sudah diterapkan dengan ketat sejak pandemi merebak. Waktu dari saat mereka masuk saja sudah melakukan protokol. Contohnya mereka diukur suhunya, lalu juga cuci tangan, juga waktu masuk ke dalam gedung juga tetap dilakukan juga pengukuran suhu. Dan di lapangan juga kita sudah melakukan WFH untuk seluruh karyawan yang ada di sini. Dan rutinnya juga untuk setiap harinya kita sudah melakukan disinfektan untuk semua tower, baik tower 1, 2, dan 3 di ruangan kerja. Dan juga untuk produksi-produksi yang mereka ada program satu syuting atau apapun, mereka yang terlibat di dalamnya harus melakukan rapid test. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat mengingatkan pengaturan yang ketat dari pihak perusahaan tidak akan berhasil jika tidak diikuti sikap disiplin dari seluruh karyawannya. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Ahmad Ardianto, iNews melaporkan.